Diperlihatkan seorang kakek bersama kedua cucunya yang bernama Deokgo dan Deokhi tinggal di sebuah pedesaan. Kakek tersebut sangat ingin Deokgo menjadi seorang presiden dan menyuruhnya untuk selalu mengatakan impiannya dengan keras dan sepenuh hati. Setiap hari, kakek harus membagi waktunya untuk bekerja dan merawat cucunya. Ia bekerja sebagai tukang cuci alat pemanggang di restoran secara panggilan, akan tetapi saat sedang bekerja, kakek mendapat teguran dari pemilik restoran karena selalu mengambil permen untuk diberikan kepada cucunya. Setelah selesai bekerja, kakek menjemput Deokhi di sekolah, namun kakek mendapatkan teguran dari gurunya karena selalu terlambat menjemput Deokhi. Kemudian kakek dan Deokhi pulang ke rumah dengan menggunakan bus. Saat di dalam bus, kakek mendapat surat dari guru Deokhi karena kakek tidak bisa membaca. Kemudian ia bertanya kepada penumpang lain yang ternyata adalah tetangganya. Ia bernama Nyonya Jeong. Lalu Nyonya Jeong memberitahu isi surat itu bahwa sekolah Deokhi akan mengadakan acara memetik stroberi di kebun esok hari dan orang tua diminta untuk menyiapkan makan siang. Sesampainya di rumah, kakek menyiapkan makanan untuk cucunya, memandikan dan memakaikan baju kepada cucunya. Keesokan harinya, saat kakek sedang menyiapkan makanan dan akan menemani Deokhi ke kebun stroberi, tiba-tiba kakek mendapat panggilan untuk bekerja. Dengan tawaran bayaran yang tinggi, kakek pun tergiur dan akhirnya kakek menyuruh Deokgo untuk menemani Deokhi ke kebun stroberi dan berjanji bahwa kakek akan membelikan mainan dinokor kepada Deokgo. Sementara kakek sangat bekerja keras di sebuah restoran. Setelah selesai bekerja, kemudian kakek pergi ke toko mainan untuk menepati janjinya kepada Deokgo. Namun uang yang dimiliki kakek tidak cukup untuk membeli mainan tersebut dan kakek pun mengurungkan niatnya. Setelah sampai di rumah, Deokgo menangis dan sangat marah kepada kakeknya karena ia tidak menepati janji untuk membelikan mainan dinokor. Malam harinya, kakek merasa sakit punggung dan menyuruh Deokgo untuk menempelkan koyo ke punggungnya. Akan tetapi Deokgo menggerutu karena masih merasa kesal dan kecewa kepada kakeknya. Dengan perlakuan Deokgo membuat kakek semakin merasa bersalah dan berjanji kepada Deokgo bahwa ia akan bekerja keras dan membelikan mainan dinokor sebelum ia masuk sekolah. Setelah mendengar janji kakek, suasana hati Deokgo menjadi sangat baik dan merasa sangat senang. Saat akan tertidur, tiba-tiba seorang laki-laki datang ke rumah kakek. Ia bernama Jongho yang merupakan seorang dokter. Maksud kedatangannya yaitu untuk memberitahukan kepada kakek tentang hasil pemeriksaannya bahwa ia terkena kanker paru-paru dan menyuruh kakek untuk segera melakukan operasi dan menyarankan kepada kakek tentang panti asuhan untuk Deokgo dan Deokhi. Namun kakek menolaknya dan menyuruh Dr. Jong untuk pulang. Pagi harinya, kakek pergi ke bank untuk mengambil sisa uang asuransi milik ayah Deokgo dan Deokhi. Ayahnya mengalami kecelakaan saat mereka masih kecil dan mendapatkan uang asuransi, akan tetapi uang asuransi yang dibayarkan tidak sepenuhnya. Sementara di sekolah, Deokgo berkelahi dengan temannya karena menghina ibunya. Deokgo sangat merindukan ibunya. Sejak ayahnya meninggal, ibunya diusir dari rumah oleh kakek karena menggunakan uang asuransi ayahnya tanpa sepengetahuan kakek. Pagi harinya di sekolah, Deokgo dituduh mencuri PS milik temannya yang menghina ibunya. Kemudian Deokgo dibawa ke ruang guru. Saat akan menjemputnya, kakek melihat Deokgo sedang dimarahi oleh gurunya. Kemudian Deokgo membantah bahwa ia tidak mencurinya. Akan tetapi semua orang tidak percaya kepadanya. Sontak saja kakek menjadi sangat marah dan langsung memukuli Deokgo. Melihat itu, Deokhi merasa kasihan dan memeluk Deokgo serta menyuruh kakeknya untuk berhenti memukuli Deokgo. Malam harinya saat di rumah, kakek merasa sangat bersalah kepada Deokgo dan mengobati luka akibat dipukul olehnya. Saat di sekolah, teman sekolah Deokgo meminta maaf karena merasa bersalah dan kasihan kepada Deokgo dan telah menuduhnya mencuri PS miliknya itu. Akhirnya Deokgo dan temannya menjadi akrab dan temannya memberikan PS untuk Deokgo. Malam harinya Deokhi merasa kelaparan karena tidak ada makanan
Deokhi menyobek bantalan lantai untuk dimakan, kemudian kakek melihatnya dan langsung mengeluarkannya dari mulut Deokhi. Sementara Deokgo disibukkan dengan mainan baru yang diberikan oleh temannya, akan tetapi kakeknya menyuruh untuk Deokgo mematikan PS itu sebelum ia menghancurkannya. Akhirnya Deokgo pun menuruti kakeknya. Keesokan harinya, kakek pergi ke kota dan menyuruh Deokgo untuk menjaga Deokhi yang masih tertidur, akan tetapi teman-teman dari Deokgo terus memanggil dan mengajaknya untuk bermain. Karena Deokhi belum terbangun, akhirnya Deokgo meninggalkan adiknya dan mengunci pintunya. Kemudian setelah beberapa saat, kakek kembali ke rumah. Ia sangat terkejut melihat Deokgo tidak berada di rumah dan pintunya terkunci. Saat kakek masuk ke dalam rumah, ia kembali dikejutkan dengan keadaan Deokhi yang mengalami pingsan dan memuntahkan semua makanannya. Kemudian kakek langsung membawa Deokhi ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Deokhi diperiksa oleh Dr. Jong. Melihat keadaan itu, Dr. Jong mengatakan kepada kakek bahwa Deokhi merupakan anak berumur 5 tahun, akan tetapi cara pengucapan dalam berbicara seperti anak berumur 3 tahun, dan pada usia tersebut, anak membutuhkan seorang ibu untuk melatihnya secara perlahan. Akan tetapi, kakek membantah Dr. Jong dan mengatakan bahwa ia sudah melakukan apa yang terbaik dan apa yang dilakukannya itu belum cukup. Kemudian kakek pulang ke rumah untuk memeriksa Deokgo, akan tetapi Deokgo malah ditampar karena kecerobohannya dalam menjaga adiknya. Lalu Deokgo merasa sangat marah kepada kakeknya dan mengatakan bahwa ia tidak mengerti anak seusianya sedang ingin bermain bersama teman-temannya dan meminta kepada kakek untuk mengembalikan ibunya. Kemudian Deokgo pun pergi meninggalkan rumah. Malam harinya kakek bersama Nyonya Jeong pergi mencari Deokgo. Satu persatu tempat ia kunjungi untuk mencari Deokgo, tapi ia tetap tidak menemukannya, hingga akhirnya semua orang termasuk teman-temannya ikut mencari. Karena sudah larut malam, mereka memutuskan untuk ke kantor polisi, akan tetapi sesampainya di kantor polisi, Deokgo telah ditemukan dan kakek pun berjanji untuk menemukan ibunya dan mengajaknya untuk pulang. Keesokan harinya, kakek memutuskan untuk mencari ibunya yang bernama Vanessa. Saat itu, kakek menanyakan keberadaan Vanessa kepada salah satu temannya yang merupakan istri dari pemilik restoran tempat ia bekerja. Kemudian kakek mendapati bahwa Vanessa berada di Indonesia, tepatnya di Lenteng Agung. Lalu kakek pun pergi ke bandara untuk menanyakan tiket pesawat ke Indonesia. Karena biayanya sangat mahal, ia terpaksa meminjam kepada Dr. Jong dengan jaminan asuransi kematiannya. Saat akan pergi ke Indonesia, kakek mengikuti program orang tua asuh untuk mendapatkan keluarga yang ingin merawat Deokgo dan Deokhi. Akan tetapi, kakek berjanji bahwa ia akan membawanya kembali setelah menemukan ibunya. Usahanya tidak sia-sia. Cucunya dipertemukan dengan keluarga yang sangat baik dan berkecukupan, sehingga membuat kakek pergi ke Indonesia dengan tenang. Kakek pun pergi ke Indonesia tanpa sepengetahuan dari cucunya. Saat di Indonesia, kakek berhasil menemukan rumah Vanessa, akan tetapi ia tidak menemukan Vanessa dan mengetahui bahwa Vanessa sudah kembali ke Korea. Saat sedang melihat-lihat foto Vanessa, kakek melihat bahwa Vanessa sudah pernah menikah dan mempunyai anak sebelum menikah di Korea. Selain itu, kakek juga mengetahui bahwa uang asuransi kematian suaminya yang Vanessa ambil dari kakek digunakan untuk melakukan operasi sumsum tulang anaknya yang tinggal di Indonesia. Melihat hal itu, kakek pun merasa bersalah, hancur, sehingga ia harus menemukannya dan meminta maaf kepada Vanessa. Keesokan harinya, kakek kembali ke Korea, akan tetapi saat akan kembali ke rumah, kakek pingsan di pinggir jalan. Kemudian kakek dilarikan ke rumah sakit. Mendengar hal itu, Deokgo dan Deokhi bersama orang tua barunya langsung menemui kakek di rumah sakit. Saat sedang menemui kakeknya, lalu Deokgo mengatakan bahwa ia akan selalu berada di samping kakeknya. Kemudian ia melihat kertas amplop surat yang berisi alamat Vanessa di Korea. Kemudian Deokgo secara inisiatif pergi mencari Vanessa dengan petunjuk kertas surat itu dan foto Vanessa. Tapi sayangnya Deokgo tidak menemukan Vanessa karena ia sudah pindah sejak 1 bulan yang lalu. Sementara di rumah sakit, Dr. Jong datang bersama ibu dari program orang tua asuh.
mereka memperlihatkan video cucunya kepada kakek bahwa mereka sangat senang tinggal bersama orang tua barunya. Kemudian kakek menyuruh kepada Dr. Jong untuk mengangkat cucunya menjadi anaknya karena kakek tidak ingin cucunya menderita saat melihat kakeknya telah meninggal. Malam hari, Deogo tetap bertekad untuk mencari ibunya, tetapi semua orang mengacuhkannya hingga ia berteriak lantang di tengah jalan dan semua orang melihatnya, termasuk seorang wanita yang ternyata adalah teman dari Vanessa. Kemudian teman Vanessa memberitahu bahwa anaknya sedang mencarinya. Karena Deogo tidak menemukan ibunya, akhirnya ia kembali ke rumah sakit untuk menjaga kakeknya. Kondisi kakek membaik dan diperbolehkan untuk pulang. Saat di rumah, kakek memandikan Deogo dan Deokhi. Tak hanya itu, kakek juga membelikan sepatu serta membelikan peralatan sekolah untuk mereka. Kemudian mereka makan bersama. Saat sedang makan, kakek mengatakan kepada Deogo bahwa mereka akan mendapatkan orang tua baru dan hidup dengan layak, namun Deogo membantah dan menolaknya. Keesokan harinya, Deogo dan Deokhi sedang bersiap untuk ikut bersama orang tua asuhnya. Namun Deogo tetap menolak dan mengatakan bahwa jika cucunya pergi, siapa yang akan mengurusi kakek, siapa yang akan menempelkan koyo ke punggungnya, dan siapa yang akan membantunya mengangkat barang yang berat. Kemudian kakek pun menjawab bahwa ia akan baik-baik saja. Kemudian Deogo dan Deokhi pergi bersama orang tua asuhnya dan meninggalkan kakek. Tak lama kemudian, tiba-tiba seorang wanita datang ke rumah kakek dan ternyata ia adalah Vanessa, ibu dari Deogo dan Deokhi. Melihat hal itu, kakek merasa sangat senang dan menyuruhnya untuk tinggal bersama lagi. Sementara Deogo dan Deokhi mendengar hal itu, mereka langsung kembali ke rumahnya dan tinggal bersama kakek dan ibunya. Seperti itulah kisah perjuangan seorang kakek yang merawat dua cucunya dan juga berjuang menemukan anaknya demi memenuhi keinginan cucunya bisa bertemu lagi dengan ibunya karena telah terpisah sejak lama.